Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Mari beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Yes, semua penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita ada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan selalu ada berkat. Bilang amin. Di rumah Tuhan selalu ada damai sejahtera. Bilang amin. Di rumah Tuhan selalu ada pemulihan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya ingin mengatakan seperti ini. Pada saat perjalanan hidup kita untuk mengenal Tuhan, amin, lebih baik, lebih dalam ya, maka kita ada di dalam sebuah kesimpulan bahwa kita menyimpulkan siapa Tuhan itu menurut kita. Amin. Siapa Tuhan menurut saya? Siapa Tuhan menurut kita semua? Bapak, Ibu, Saudara. Waktu dalam setiap kehidupan kita mengambil keputusan untuk mengenal seseorang. Tapi semakin kita mengenal dia, semakin kita mengenal dia lebih baik lagi dan lebih dalam lagi. Dan kita mengenal orang tersebut, maka kita juga pasti akan ada di dalam sebuah kesimpulan siapa orang tersebut. Oh, dia orangnya baik. Saya udah kenal kok sama dia. Dia kalau diajak share enak. Dia kalau diajak cerita, ceritanya nggak nyebar kemana-mana. Dia pegang sendiri. Amin. Ya. Dia murah senyum. Tapi memang ada dia sedikit kasar, ya gitu. Sedikit judes kata anak-anak remaja, ya. Beragam kan, amin, amin. Ya, itu karena kita mengenal orang tersebut, ya. Kalau kita nggak mengenal, kita nggak akan punya kesimpulan yang baik, yang banyak. Tapi semakin kita mengenal dia, orang tersebut, maka semakin banyak kesimpulan kita akan ada. Dan itu bukan buat-buat, tapi karena kita mengenal dia, mengalami dia, bergaul dengan dia. Amin. Nah, demikianlah juga waktu kita belajar untuk mengenal Yesus, maka tentunya kita juga punya sebuah kesimpulan siapa itu Yesus menurut saya. Setuju? Amin. Udah ada di hati saudara siapa Yesus menurut saudara? Amin. Saya yakin semua udah, karena saudara udah mengenal Yesus udah lama loh. Nah, karena itu Bapak Ibu, waktu kita mengenal Yesus, kita tahu siapa dia. Ya, bukan kata orang, tapi yang kita alami dalam hidup kita. Karena kita mengalami Yesus dalam hidup kita. Yesus ada di dalam setiap musim hidup kita. Yesus itu Allah yang hadir di dalam setiap kebutuhan kita. Gak ada orang hidupnya hanya butuh makan saja seumur-umur. Gak ada ya. Ya, kadang-kadang orang butuh dihiburkan. Kadang-kadang ada orang butuh dikuatkan. Kadang-kadang ada orang butuh ditopang. Kadang-kadang ada orang butuh dituntun. Makanya kita lihat dan kita belajar bahwa Daud mengalami hampir semua itu yang tadi saya bilang. Sehingga dengan gamblangnya, dengan mudahnya, tidak ada yang dikarang-karang oleh Daud. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Karena dia rasa tuntunan Tuhan, amin. Tuhan adalah perisaiku, tanduk keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud mengaku Yesus itu seperti apa dalam hidupnya. Dia gambarkan itu di dalam tulisannya pada Mazmur yang dia tulis untuk kita. Saudara,
kalau kita akrab dengan Tuhan, kita akrab dengan Yesus, pasti kita juga kalau disuruh tulis, pasti banyak sekali. Oh, bagi saya Yesus itu apa ya? Dia inspirasiku. Kalau anak muda suka gitu ya, cari inspirasinya dari Tuhan, amin. Jangan dari Google. Haleluya. Ya, dia inspirasiku, dia kekuatanku, dia perisaiku, dia penghiburku, dia menopangku. Dan banyak sekali yang akan kita tulis tanpa ada beban kita dengan gamblangnya menulis itu di dalam buku harian kita. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang dahsyatnya sebuah pengakuan. Ya, saudara mau diaku enggak? Sebagai teman, kok lu kok enggak pernah sih aku saya? Saya ini pacar lo, tapi kelihatannya kok saya enggak dianggap kehadiran saya. Karena enggak diakui. Anak dengan orang tua harus juga diakui. Hei, itu anak saya. Ya enggak? Seorang ibu akan berespon kalau ada orang jahat menyakiti anaknya. Setuju ibu-ibu? Ya. Tapi kalau ada orang jahatin istrinya, apakah bapak-bapak juga akan respon dengan cepat apa enggak nih? Terserah bapak-bapak jawabnya. Hari ini kita belajar dari Petrus. Yuk buka dulu Matius pasal 16. Dahsyatnya sebuah pengakuan. Ternyata pengakuan itu perlu dalam kehidupan kita. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Udah dapat? Bilang amin. Oke. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya pada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Pasal 16 dari Injil Matius itu adalah kitab paling tengah-tengah. Karena dia ada beberapa ayat lagi, pasal lagi yang Tuhan memberitahukan tentang kematiannya dan sebagainya. Tapi pasal 1 sampai dengan 16 ini cukup banyak kejadian, cukup banyak hal-hal yang sudah Yesus ajarkan pada saat itu. Bahkan ada ucapan bahagia di sana, ada hal kekhawatiran di sana, ada hal tentang mamon di sana, ada hal untuk berdoa di sana. Dia ajarkan saat itu. Setelah Yesus ajarkan semuanya, dia ingin dong, boleh dong Yesus tanya, itu orang-orang semua yang datang dengar berita Injil yang saya sampaikan, itu orang-orang yang datang kepada saya, yang melihat mujizat saya lakukan, apa pendapat mereka tentang aku? Yesus tanyanya kepada murid-murid. Dengar apa kata murid-murid. Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari nabi. Seperti tadi saya bilang. Tentunya waktu saat saudara datang ke rumah Tuhan. Amin, ini rumah Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang setuju hari di ini adalah rumah Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan melihat kita. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan waktu kita datang ke rumahnya. Lihat baik-baik. Tuhan ada di sini dan bertanya pada pribadi lepas pribadi. Dan jawabannya pasti beragam seperti yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Bahwa orang-orang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis Yesus. Engkau adalah Elia. Engkau adalah Yeremia. Engkau salah satu dari nabi-nabi. Itu pendapat mereka. Seperti tadi saya bilang bahwa pasti juga waktu saya tanya si A, pasti jawabannya beda sama si B. Beda sama si C dan beda. Tergantung pengalaman apa yang kita jalani bersama Yesus. Amin. Tergantung pengalaman. Kalau kita mengalami tuntunannya, pengalaman dituntun Tuhan, maka kita akan bilang, oh dia penuntun yang baik bagiku. Setuju? Amin.
Ya, karena itu waktu Yesus bertanya, pendapat orang-orang banyak itu kepada murid-muridnya beragam jawaban. Tapi lihat pertanyaan berikut yang Yesus tujukan. Lalu ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Apa pendapatmu tentang aku? Aku Tuhan yang baikkah? Aku Tuhan yang setiakah? Aku Tuhan yang adalah Alfa dan Omega kah? Atau aku Tuhan yang jahat? Atau aku Tuhan seperti apa? Tuhan tanya kepada murid-muridnya. Petrus yang punya semangat. Kita tahu Petrus ini wataknya adalah menggebu-gebu dia rohnya. Sehingga Petrus bilang, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus bilang engkau adalah Mesias? Karena pada zaman itu orang-orang menantikan keselamatan. Orang-orang menantikan bagaimana Taurat itu digenapi. Sehingga Petrus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Walaupun ada keterangan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pelajari bahwa sebuah pengakuan itu penting adanya. Kita enggak mengalami Yesus dan terus mengalami Yesus dan kita simpan semuanya. Tapi kita harus mengaku, pengakuan itu harus keluar dari mulut bibir kita. Dan pengakuan itu biasanya keluar dari mulut bibir kita waktu kita ada di dalam penyembahan kepada Yesus. Amin. Sekali lagi, kalau kita belum dibaptis oleh basa roh, bukan berarti kita diam dan tidak menyembah Tuhan. Berdasarkan pengalaman kita dengan Yesus itulah kita mengeluarkan pengakuan kita. Oh, engkau Tuhan juru selamatku, engkau Allah yang baik, engkau perkasa, engkau mulia. Terima kasih Tuhan, engkau baik dan sebagainya. Itu keluar karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara dibaptis oleh Roh Kudus, puji Tuhan. Saudara bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu penting sebuah pengakuan itu terjadi dalam hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena akibatnya, karena respon dari sebuah pengakuan kita kepada Tuhan kita itulah yang akan membuat kita merasa, wow, Tuhan kita dahsyat. Yuk kita lihat firman Tuhan dikatakan. Tadi saya bilang bahwa ada sesuatu yang indah dari sebuah pengakuan. Lihat apa yang Tuhan bilang kepada Petrus setelah dia bilang. Setelah Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan engkau Petrus. Petrus artinya batu karang. Itu bukan berarti gini, Tuhan mau bilang kepada kita, engkau batu karang, dan di atas engkaulah aku akan membangun jemaatku. Ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mengaku Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang mengenal Dia dengan sebaik-baiknya. Oh, tidak bisa Ibu, saya banyak dosanya, saya banyak kelemahannya. Benar, Petrus juga. Amin. Setelah Yesus bilang ini, bukan berarti Petrus langsung jadi murid yang wah dan benar-benar Tuhan pakai dia. Tapi lihat perjalanan hidup Petrus sebelum
ayam berkokok 3 kali. Petrus menyangkal. Tadi dia bilang, Tuhan engkau apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi akhir dari semuanya itu, dalam perjalanan dia sebelum Tuhan mengubah dia lagi, dia bilang, aku tidak mengenal Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada firman yang lain katakan seperti ini. Waktu kita malu mengakui Tuhan kita malu mengakui Tuhan di depan banyak orang, maka pada saatnya Yesus juga akan malu mengakui kita di depan Bapa di surga. Amin. Amin. Jadi jangan malu memperkenalkan Tuhan yang engkau alami. Memperkenalkan Yesus yang engkau alami dalam hidupmu. Jangan malu. Jangan pernah, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Waktu Yesus bilang engkau adalah Petrus, ya. Dan di atas batu karang ini Yesus akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua dia bilang, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Tuhan beri kita otoritas, Tuhan beri kita kuasa. Walaupun saat itu Petrus belum mengalami janji Tuhan, maka tergenapilah apa yang kita pelajari pada saat Kisah Para Rasul pasal 2 itu menjelaskan kepada kita bahwa pada saat Petrus dan murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Amin. Seolah-olah saya baca ini dan Petrus membuka pintu surga. Kan dia pegang kunci itu. Amin. Dia pegang kunci itu dan 3.000 orang masuk saat itu. Wow. Itu tugas kita. Tuhan beri kunci kepada kita. Kita harus bangga. Amin. Bilang pada dirimu, aku bangga jadi anak Tuhan. Karena aku diberi kuasa untuk memegang kunci kerajaan surga. Bapak ibu saudara, kalau kita diberi kuasa untuk memegang kunci orang kaya, rumah orang kaya, atau mungkin rumah presiden, kita akan bangga, amin. Karena kita akan bebas masuk keluar itu. Itu bicara soal apa saudara? Saya ingin katakan bahwa waktu Tuhan bilang, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Bicara bahwa kita bebas ada di hadirat Tuhan. Bicara soal kehadirat Tuhan, bicara soal kerajaan surga itu adalah bicara soal kesejahteraan. Amin. Bicara soal nikmatnya ada di dalam kerajaan surga. Oh, saya masih di dunia, Bu. Ya. Tapi waktu kita ada di hadirat Tuhan, waktu kita menyembah Dia, kita ada di hadirat Tuhan, kita ada di dalam kerajaan surga. Amin. Dan kita bebas masuk ke sana. Gak pandang, Tuhan gak pandang siapa kita. Tapi kalau Tuhan kasih itu, maka kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pegang kuncinya. Amin. Kita diberi kuasa. Ada pujian bilang, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Dan lagu itu disambung dengan ku pakai kuasa. Amin. Waktu kita diberi kuasa tapi kita nggak pakai kuasa itu, maka kita akan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi waktu Yesus bilang, aku beri engkau kunci kerajaan surga. Yuk masuk ke hadirat Tuhan. Yuk masuk ketemu dengan Tuhan. Yuk rindu hadirat Tuhan. Yuk rindu rumah Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk kita nggak datang ke gereja. Bapak ibu saudara, ini rumah Tuhan. Amin. Tuhan ada di sini. Kita nggak perlu undang Tuhan hadirlah dalam gereja. No, ini rumahnya. Kita datang. Hadirat Tuhan memenuhi kita. Dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dahsyat kan? Akui Dia dalam setiap lakumu. Maka Tuhan akan menyertai langkah hidupmu. Satu lagi, tokoh yang kedua yang kita mau pelajari. Yohanes pasal 1. Ada Nathanael di sana. Ada Nathanael. Diceritakan bahwa Nathanael itu adalah Yesus sendiri yang bilang Nathanael itu adalah orang Israel sejati tanpa kepalsuan. Di ayat 47 itu dikatakan
Waktu Yesus memilih murid-muridnya dan salah satu murid-muridnya adalah Filipus, dan Filipus bertemu dengan Natanael dan dia mengajak Natanael untuk melihat. Karena Filipus merasa dia menemukan Tuhan yang disebut di dalam Taurat, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Tapi Natanael bilang bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari mana? Dari Nazaret. Lalu kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Dan setelah Yesus melihat Natanael, dia bilang kepada Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Natanael berkata kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Nazaret. Amin. Lihat, kalau kita lihat dari murid-murid Tuhan Yesus, Natanael ini singkat mengenal Tuhan. Dia singkat. Tapi dia kenal Tuhan dengan tidak ada kepalsuan katanya. Dia mengenal Tuhan apa adanya, tidak dibuat-buat. Sehingga Tuhan bilang apa? Lihat ayat yang di bawahnya. Ayat 50. Karena Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Artinya Natanael akan melihat hal-hal yang lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari Natanael kita belajar bagaimana kita mengenal Allah dengan tidak ada kepalsuan. Dan lihat Yesus bilang, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mulia. Dan percayalah itu bahwa Tuhan yang berjanji, dia juga yang akan menggenapinya. Ayat 51 katakan begini, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Ada hal-hal yang lain yang akan kita lihat dan orang lain tidak melihatnya. Karena pengakuan kita kepada Tuhan itu penting adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita datang dengan kepolosan kita, mengenal Allah dengan kepolosan kita, tidak ada yang palsu di sana. Maka Tuhan bilang dia akan merubah pekerjaanmu. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam rumah tanggamu. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi terjadi dalam pekerjaanmu, studimu, pergaulanmu, pelayananmu dan masa hidupmu. Amin. Percayalah, ini bukan sesuatu yang dijanjikan oleh manusia. Yesus sendiri yang berjanji kepada kita. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Natanael melakukan semuanya dengan baik dan Tuhan menjanjikan itu. Petrus pada akhirnya waktu dia diberikan janji itu, tapi ada momen di mana dia tidak mengakui Tuhan. Tapi Tuhan tahu hati Petrus, maka Tuhan pulihkan hati Petrus dan Petrus memenangkan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian mari Bapak Ibu, engkau yang duduk dari tempatmu itu, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, yuk buka hatimu dan percayalah bahwa ini janji Tuhan. Janji yang tidak pernah dia tidak genapi dalam hidup ini. Tunduk kepala dan persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Kita akan dilayani oleh perjamuan. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji
Dan firman Tuhan lagu ini katakan bahwa saat ini kita menerima janji itu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari sementara saudara dilayani, angkat pujian ini. Imani pujian ini. Haleluya Yesus, haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Haleluya. Amin Tuhan. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Dia dahsyat, dia ajaib, dia mulia. Dia yang berjanji dan menepatinya. Maka yang datang dengan masalah, dengan persoalan, dengan kebutuhanmu, percayalah. Imanku bersepakat, percaya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Amin. Imani pujian ini. Angkat tangan dan serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang sudah mati bangkit dan menebus dosa kami. Haleluya Yesus. Kemenangan dariku, terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi, ku terima sekarang Tuhan. Terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Yesus. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan anggur dan roti? Baik, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Angkat kedua unsur perjamuan dan kita akan berdoa untuk kedua-duanya. Haleluya Yesus. Di tangan kami ada roti dan anggur Tuhan. Melambangkan darah dan tubuh-Mu. Berkati kedua unsur ini ya Allah. Karena kami mengimani ya Tuhan, waktu kami minum anggur-Mu, kami makan roti ini, kami meminum darah-Mu tercurah dalam hidup kami. Roti yang adalah tubuh-Mu itu ada di dalam kehidupan kami. Kami yang datang dengan sakit kami disembuhkan. Kami yang datang dengan lemah kami dikuatkan. Kami yang datang dengan penuh kekurangan, Tuhan melimpahkan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari angkat roti di tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu, Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oria masyena kata karora basyana ya. Oria la moto kaya ramasye kedala babasy. Hinara moye. Kami bersyukur Tuhan. Hiara masyena mo. Ya kata karora balab. Sikana moto kaya rakashena kaya ramona la bataya rakashena. Terima kasih Tuhan, kami sudah meminum anggur dan memakan roti yang melambangkan darah dan tubuh-Mu itu. Maka hari ini Tuhan, sekarang kami menerima pemulihan itu. Sekarang kami menerima kesembuhan itu. Sekarang kami menerima janji-Mu itu Tuhan. Maka biarlah Tuhan, umat-Mu dipulihkan dan umat-Mu diberkati hari ini. Berpujilah nama-Mu Bapa. Engkau yang sudah mati, bangkit. Dan Engkau yang akan datang untuk kedua kalinya menjemput kami. Itu ada di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tepuk tangan dan beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Ini aman, percaya kami Tuhan. Bukan nanti tapi hari ini. Sekarang kami terima janji-Mu ya Tuhan. Maka biarlah Bapa Engkau memberkati umat-Mu hari ini. Engkau yang ada di dalam segala persoalan dan pergumulan mereka. Baik mereka yang ada di tempat ini, baik mereka yang mendengarkan di rumah mereka. Bapa kami berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau menolong, Engkau memberkati mereka. Pulihkan jemaat-Mu ya Tuhan. Hingga biar hari lepas hari jemaat-Mu menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi domba-domba yang melahirkan domba-domba yang lain Tuhan. Karena Engkau berikan jemaat-Mu, Engkau beri kami kekuasaan untuk memegang kunci kerajaan surga itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakai jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh menjadi berkat di luar sana waktu mereka pulang. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan iman yang sehat bagi mereka Bapa. Hingga dengan iman itu mereka boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati Indonesia, memberkati Jawa Barat, memberkati Bogor, memberkati Ranca Bungur dan sekitarnya. Tempat di mana jemaat-Mu tinggal. Biarlah tempat-tempat tersebut boleh penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Sejahtera-Mu memenuhi bangsa kami. Memberkati presiden sampai dengan RT RW. Tuhan berkati mereka Bapa. Dan Tuhan pulihkan Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam bangsa kami ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu karena kami percaya Engkau mencintai bangsa kami Bapa.
Kami juga berdoa menyerahkan gerejamu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, khususnya gereja di tempat ini Tuhan berkati. Dengan segala pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan berkati. Kami berdoa menyerahkan setiap misionaris-misionaris, Tuhan berkati mereka Bapa. Bahkan kami berdoa untuk gembala kami yang tidak hadir di tempat ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, hiburkan keluarga yang ditinggal. Dan biarlah Tuhan segala proses pemakaman semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Hingga hambamu, waktu hambamu pulang ke Bogor, biarlah Tuhan melindungi dan tiba di tempat dengan selamat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang ada di dalam segenap hidup kami. Engkau Allah yang selalu melihat kami. Engkau Allah yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah Bapak Ibu ke dalam tugas pekerjaan dan rumah tanggamu. Dan biarlah sejahtera, damai sejahtera yang daripada Tuhan melampaui segala akal itu memenuhi hidupmu. Dan Allah yang adalah Immanuel itu menyertai hidupmu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa terima kasih. Amin. Bapak boleh saat teduh sebentar.